paling barbar dan pasti yang map rumah dan cacing gaming. Ini dia langsung kita bakal menuju ke Sunhawk. Game pertama kita dari 6 game kita bakal mainkan hari ini antara grup A dan juga grup B. Tim-tim sudah mulai turun menuju kota mereka masing-masing dan terlihat kali ini belum ada tim yang bertabrakan di awal pertandingan. Tapi biasanya dari Victim di IOG fight di awal-awal. Kali ini kita bakal lihat apakah IOG dan Victim bakal kembali berantem atau mungkin ada tim yang ngalah untuk fight di awal-awal. Iya, dan belum, kalau kita lihat sih dari arah flatline juga tadi masih cukup aman ya. Flow, gak ada masalah sama sekali. Dan belum ada dua tim yang berada di satu kota yang sama juga. Mereka akan melakukan early loot yang cukup aman dan nyaman untuk sementara waktu. Betul banget. Yang cukup berdekatan kali ini adalah tim Alter Ego dan juga ada tim The Pillars ya. Dimana mereka cukup berdekatan di area Camp Charlie, Sahmi dan sekitarnya. Dan mereka mungkin bisa bertemu juga kalau mereka rotasi menuju ke arah Painan atau mungkin ke arah bootcamp dalam jarak jauhnya ya. Dan di sini mereka seperti pindah drop kali ini mereka langsung menuju ke arah utara dari map di daerah Kau dan sekitarnya. Mungkin karena mengantisipasi Circle Sunhawk, berapa kali itu kebanting ke arah utara. Ya, dan juga ini dia The Pillars yang untuk sementara dari grup A mereka adalah yang paling tinggi sih skornya. Dan secara global mereka berada di posisi yang kedua dan EVOS, wow, sudah menguasai satu kota juga. Ini lebih tepatnya berada di bagian dari bootcamp dan di dekat dengan mereka ada GD. Ya, betul banget, ada GD tapi GD hanya mengambil beberapa rumah-rumah ya atau gubuk-gubuk di luar dari bootcamp dan ada satu player mereka atau dua player mereka mengambil gudang 3 di luar area bootcamp yang sebenarnya sedikit sulit untuk di take down juga sama tim EVOS. Kalau mereka mau nyamperin itu lari di open field, di jalanan gitu. Dan Painan seperti biasa menjadi markas untuk low frame. Mereka sangat bebas sekali untuk melakukan lootingan dari early fight atau dari early drop. Gak ada apa-apa atau kejadian yang bakal terjadi juga. Sementara untuk Paradise, Boom Esport, mereka berada di sana dan pastinya ini adalah tempat untuk melakukan lootingan yang cukup banyak juga. Dan sedikit bergeser lagi, kita sedang melihat Alter Ego lumayan nyaman. Dan pastinya untuk semua tim yang masih berada di luar dari kota, mereka akan sedikit kesulitan dalam segi persenjataan atau utility karena komponnya lumayan kecil-kecil semuanya. Iya, betul banget. Kali ini kita bakal lihat beberapa tim juga masih mencari scrapping-scrappingnya juga di luar kota mereka, melengkapi perlengkapan dan peralatan yang mereka miliki. Cuma untuk tim-tim yang mungkin berdekatan dengan tim-tim lain seperti GD dan juga EVOS, mereka perlu berhati-hati banget. Jangan sampai ke pick off. Apalagi beberapa tim yang mungkin looting itu kepisah 2-2, 3-1. Yang lagi sendiri atau lagi dikit jumlahnya, jangan sampai ke pick off. Iya, karena sayang banget kalau mereka harus ke-pick, apalagi ini masih di game yang pertama semuanya tampak lebih bermain dengan berhati-hati banget nih Flo ya. Minggu kedua loh, masih di hari yang pertama, Aura di area dari Ruins, mereka berada di open field, mungkin akan mengganti tempat sedikit, tapi kah apakah kita akan melihat sedikit early fight yang terjadi antara DG bersama dengan Louvre? Coba mereka cukup berdekatan kan di daerah Painan. Dimana DG sepertinya sudah mendekati area kota Painan dan kita bakal pindah ke tim Onyx juga yang masih looting-lootingnya di awal. Belum terlalu banyak yang dilakukan, belum banyak aksi yang terjadi juga di awal-awal. Tapi dari tim DG sudah memiliki 2 kendaraan kali ini yang langsung digunakan juga. Dan ini bakal satu kendaraan berdua. Yes. Bakal digunakan untuk rotasi dan seperti dari tim Louvre udah punya informasi bahwa DG cukup berdekatan dengan mereka. Ya, itu sangat dekat sekali, saling berbagi kompon saja antara Too Easy, suara kendaraan pastinya didengarkan dan Slayer bersiap-siap di open field bisa menembak sewaktu-waktu. Kita bakal aksi di awal pertandingan kali ini dari Louvre punya angle cukup enak, masih di hold sementara belum mau nembak, dia belum yakin mungkin tadi udah kill ya. Udah free vision untuk Too Easy, informasi akan masuk. Louvre di bagian luar mereka coba untuk mengunci kembali. Lihat untuk kedua kalinya belum dilepaskan tembakan sama sekali. Too Easy masih sabar menunggu sebagai cacing. Dan gak lewat kanan. Gak ketemu Flo. Sabar. Oke, lihat Louvre yang lain tuh di bagian luar udah nungguin. Oke, kita tungguin aja kalau Too Easy nembak knock out kita cover. Kayaknya Too Easy emang cowok idaman sih. Sabar banget. Iya, itu dia nih kayaknya. Oke, sudah dilepaskan tembakan juga dari Too Easy. Berhasil untuk menokot satu pemain dari DG. Masih ternok, belum akan di-revive dan pasti akan coba untuk langsung finish juga dan bye-bye. Sudah hilang satu pemain pertama dari DG. Ya, kita bakal dari tim Louvre sudah unggul anggota 4 lawan 3. Akankah dia coba bermain lebih agresif? Semua setup mulai dilempar juga, granat mulai dilontarkan juga, mulai berledakan di sekitar dari area tim DG. 4
4 lawan 3, dapatkan DG untuk kembali keadaan dan dapatkan satu knock ke R2Z, tapi ternyata masih kurang sedikit dan ternyata dari seorang Yanko bakal takedown juga dan jadi 4 lawan 2. Ini bukan kondisi bagus tim DG. Iya, dan Lovre mereka tidak mengendorkan serangan mereka sama sekali. Kali ini dengan adanya smoke juga tuh isi masih akan bisa menggunakan medkit ataupun first aid untuk kembali bisa maju lagi ke depan. Dan dari tim DG tampaknya mereka hanya akan menghindari fight yang sedang terjadi sekarang. Mereka sedang diburu oleh pemain-pemain dari Louvre dan apakah mereka sanggup? Masih menunggu di balik broken wall. Ada Turner dan 2 melawan 4 akan sangat sulit sekali untuk bisa keluar. Kecuali Turner mungkin dapetin 1 atau 2 pick, itu baru balikin keadaan menjadi imbang. Dan dengan satu anggota DG yang ngumpet di balik batu-batu kayak ini, dia dapat men-surprise pergerakan tim Louvre. Bahkan Louvre sudah melakukan healing juga akan coba untuk menyelesaikan tim DG, tapi dapatkah mereka menyelesaikan dengan sangat nyaman, dapetin 1 knock kali dari seorang Turner. Ini kita bahas dapetin 2 knock, 3 knock kali ini. Tinggal 2 lawan 1, justru sekarang keadaannya balik Louvre dalam bahaya, tapi dari seorang Ozora dapatkan trade juga. One on one situation, siapakah yang bakal menangkan situasi yang cukup genting kali ini kedua tim. Oke, Louvre nyamannya mereka bakal bergantung dari Ozora seorang diri, revive dulu atau maju dulu. Di bagian atas dari DG sudah menunggu trik ZT. 1 pemain mereka sudah terknock. Ada pihak ketiga juga yang masuk dari arah belakang. Kita bakal lihat dari tim GD juga mas ngintip-ngintip masih cukup aman, tapi kita bakal lihat ini di daerahnya tim Louvre. Akankah terjadi fight antara Aura dan juga 2 tim yang sedang pincang tadi ya? Lar dan Ozora sudah melepaskan tembakan dan sudah memfinish 1 orang. Juga 2 pemain masih berada di balik dari batu. Aura sudah melihat dan dari Boom Esport berjumpa dengan Dranix. Lihat, ini dia Aura yang masuk sebagai pihak ketiga akan mencoba untuk mengambil kesempatan. Goreng 1 buah granat akan dilepaskan ke depan dari Ken. Apakah akan connect? Duar kena 1 pemain. Love dalam bahaya. Di balik dari smoke ada Ozora. Di belakangnya juga ada Too Easy. Akankah masih sempat bertahan? Terlihat dari balik broken wall dan di-spray lagi oleh Ken. Tinggal 1 lagi dari tim Louvre bertahan. Dapatkah dia bertahan di balik smoke-nya dari Aura? Menggunakan kesempatan ini dapetin kill yang cukup banyak. Dan apakah Louvre bakal pulang di posisi pertama dari Ozora keluar? One on one dan kalah. Louvre bakal pulang di posisi pertama kali di posisi ke-16. Wow, sebagai pihak ketiga ternyata ya Aura berhasil untuk memaksimalkan peluang mereka menyapu bersih anggota dari Louvre. Ya dan wow, pembacaan situasi yang luar biasa dari tim Aura. Dia tahu bahwa ini dapetin 4 poin yang cukup enak di awal-awal, mengetahui posisi Louvre lagi pincang banget. Dan dari tim Dranix juga sudah kehilangan 1 player mereka, tinggal 2 lagi yang masih aktif. Bots pun sepertinya sedikit sulit untuk diselamatkan oleh tim Boom kali ini. Iya, dan dari atas ini lagi duel ya dengan Boom. Ternyata Boom mereka punya compound dan dekat dengan mereka pastinya ada yang lain. Kita bergeser dulu. Onyx ya, ada Onyx. Dimana Matthew masih belum main, ada Kopinli yang kita tahu cukup sakti juga ya ternyata. Betul. Untuk Kopinli belum ada kill sama sekali buat Onyx, dan kali ini mereka mendekat sudah mengetahui kalau ada Dranix di dekat dengan mereka. Sementara Boom Esport dengan memiliki compound mereka akan lebih bertahan lagi. Mas, sebenarnya cukup aman kan dari tim Boom. Mereka emang bermain dengan style yang cukup defensif, selalu mengambil compound dan tempat-tempat yang cukup aman. Tapi kita bakal lihat apakah kali ini Zona bakal kembali memihak ke tim Boom untuk Sunhawk pertama. Ya, Dranix mereka masih menunggu di bagian high ground, nggak mau turun lagi karena hilang 2 pemain, sayang banget. Dan Onyx ternyata nggak mendekat sama sekali untuk posisi dari Dranix, jadi bagus untuk mereka. Tapi entahlah apakah mereka akan mencoba untuk langsung masuk ke dalam compound milik dari Esport. Betul, dan tanpa scope sama sekali, Fokker kali ini hanya menggunakan Iron Sight untuk berperang. Dan apakah kali ini dia punya QBU? Ada scope-nya atau enggak? Oh ya, M4, ini dia. Ada scope-nya nggak tuh ya? Ramones masih menunggu juga di dalam dari kompon. Siapapun yang ada dalam kompon masih lumayan banget. Dan Dranix 2 orang di high ground dan ada Nick dari Onyx yang menunggu juga di samping, mencoba untuk mencari 1 kill steal mungkin, atau keluar kalau tiba-tiba ada peperangan yang terjadi antara kedua tim ini. Dan kita masih menunggu untuk circle yang pertama yang sebentar lagi akan menutup. Tentunya ini adalah 10 menit awal yang sangat-sangat pagi bagi Louvre Esport. Ya betul banget, kita bakal lihat kali ini dari pergerakan tim Louvre juga. Dapatkah
mereka di game selanjutnya dapat mendapatkan perolehan poin yang lebih maksimal lagi. Karena mereka game pertama Tusun it's okay, ada 5 game lagi. Iya. Cukup waktu juga untuk mencari poin tambahan, masih ada besok-besok juga. Ini enak liga. Aku takutnya ya Flo ya. Iya. Bilang besok-besok nih ya. Kayak kerja di skripsi besok Pengalaman ya Om? banget. Oh. Ya dan EVOS juga masih bermain dengan cukup safe ya buat mungkin 15 tim yang lain. Kalau Iya. yang lagi fight tadi di luar Dranix yang agak sedikit safe. Kalau yang lainnya ini pasif lah ya, nunggu Karena dulu sebentar. enak juga sih bos, mereka mengambil daerah bootcamp cukup tengah kali dalam circle juga, sehingga mereka nggak perlu fight di awal-awal, mereka tinggal nampung ya, tinggal memperhatikan posisi lawan-lawan mereka, dan ketika udah mau masuk circle terakhir, harapan ini tentu adalah circle mantu ke mereka. Iya, semoga pantulannya sampai di sana ya. Dan ini dia untuk arah circle nggak terlalu jauh, jadi masih berada di bagian dari tengah dan lihat stacking di bagian tengah pas. Iya, ini stackingnya benar-benar tengah banget. Tim-tim seperti Kick, Nara, ada juga Alter Ego, TP, itu semua benar-benar luas banget. Mau gerak muter-muter, mau naik ke atas painan, mau ambil ujung dari ruins, bisa semua. Ya aku masih sayang sih sebenarnya kalau tadi Lovren. Mereka tadi punya painan kan, Iya, tapi mereka keluar loh dari sana. padahal kalau mereka stay, Aman, aman banget. aman banget. Oh iya, nggak ada masalah untuk circle yang kedua. Seharusnya ini adalah circle yang cukup aman. Dikarenakan cuma ada satu tim tadi dari bagian luar, kalau nggak salah lihat Nara ya. Masih stay di bagian luar dan Aura juga akan mengamankan compound. Cukup damai. Ada tembak-tembakan yang mulai terdengar juga, ternyata kita bakal dari TP dan juga ada peperangan dengan tim Alter Ego. Di selain sisi kita bakal dari GD mulai kehilangan anggota mereka juga. 2 anggota sudah tidak aktif sementara waktu. Tinggal Flak dan juga L kali ini bertahan dan satu persatu anggota mereka mulai di take down. Ya, ini cuma compound berseberangan tapi ternyata open fight sudah dilakukan untuk RRQ yang berjumpa dengan GD. Satu buah setup granat ke bagian depan ini akan bisa mengakhiri tim GD kalau sampai masuk ke dalam. Apakah connect satu dan itu connect kurang satu kali lagi. Revive masih tetap coba untuk dilakukan granat yang kedua dan berhasil untuk menyapu bersih tim GD. Ya, langsung 2 tumbangkan dan tim GD menjadi tim kedua yang pulang di awal pertandingan. Kita bakal lihat dari tim victim juga cukup dekat dengan tim RRQ Rio kali ini dan semua tim sudah main nempel karena semua mengumpul tengah. Iya, semuanya di tengah banget. Tadi cuma ada satu yang di luar itu. Kayaknya advantage juga sih buat yang ada di bagian luar yang belum masuk ke bagian tengah. Dan Cory untuk victim tadi kita lihat ada RRQ ya. Dekat dengan mereka dan pastinya dekat dengan painan ada tim Aura. Betul, mereka sudah pindah dari arah ruins langsung lewat jembatan menuju ke arah keluar dari painan dikit. Lihat kali ini mereka mungkin menempati tempat yang dekat dengan tim tempatnya Louvre tadi ya. Ini sebenarnya tempat yang cukup enak. Cuma baik lagi tadi mereka langsung di-rush oleh 2 tim ya. Iya. Satu dari DG udah pincangin, datang Aura yang udah tahu kondisi peperangannya. Jadi mereka dengan sangat nyaman tinggal nge-wipe out. Dan juga ada beberapa data dari Aura Roses, 14 kill rank 22, 2454 damage rank 29 juga, 1 headshot rank 52. Ya, jadi ada Roses, ada Prosesi ya, jangan salah. KKD kayaknya. Mungkin sih, bisa. Tapi mirip loh. Oh ya? Nah, nggak tahu kayak menurut gue kayak ada mirip-mirip dikit lah, kayak saudaraan lah. Dan Onyx bersama dengan IOG terjadi fight juga. Akankah Onyx kembali maju untuk langsung menyerang karena IOG posisi mereka sebenarnya cukup jauh. Ya, cukup terbuka kalau dapat angle yang lebih enak sih. Kita bakal dari tim Onyx sepertinya angle mereka kurang pas untuk perangin lawan mereka IOG kali ini. Iya, dan tadi ada EVOS jumpa dengan RRQ. Sebentar tahan dulu IOG, mereka sudah kehilangan satu pemain. Boom Esport berhadapan dengan Onyx dan KP ternyata langsung dipulangkan ke lobby juga. Betul banget, kayaknya tim-tim yang nggak punya compound bakal sangat beresiko untuk di pick off dan di end karena semua tim berdempetan, semua tim berdekatan dan ini baru circle kedua loh, belum circle ketiga, 4 itu bakal chaos banget. Penuh banget di bagian tengah karena sudah pada masuk semuanya. Alter Ego bersama dengan The Pillar kembali knockout dan itu Onyx harus hati-hati banget sih. Boom Esport mereka memang berada di bagian low ground tapi mereka berada di dalam compound. Bisa mendapatkan satu kill steal. Itu adalah sangat baik juga. Alter Ego masih tertumbangkan satu pemain mereka. Coba kita bakal dari tim Onyx masih dengan sangat sabar dengan 3 anggota tanpa KP. Tinggal bertiga kali ini mereka lagi berusaha ngintip ke arah tim IOG yang masih ngintip ke arah Onyx juga. Tapi langsung tutup angle mereka dengan smoke pergi kali ini. Yes, jaraknya masih cukup jauh banget sih. Dan sementara Gangsta yang sudah hilang dari tim IOG. Mereka dekat banget ya dengan Onyx Esport. Apakah bakal kabur aja dari IOG. Tidak akan memperpanjang antara fight dari kedua tim. Sekarang sementara Alter Ego satu orang dari mereka masih tertumbangkan, belum di revive. Apakah masih ada kesempatan? Sedang coba untuk didekati dan ada satu buah smoke setup agar bisa mengcover
Heroes untuk misi dari melakukan revive. Tapi The Pillar belum ada yang maju. Circle-nya bakal ke tengah lagi, masih untuk ke masih tengah. ke tengah kali ini. Dan ini bakal memperlambat tempo permainan juga, mengingat tim-tim yang sudah mengisi tengah itu nyaman dengan kompon mereka, paling tapping doang, paling juga ada knock, ya saling knock doang sih, nggak bakal ada fight yang terlalu rusuh. Tapi kita bakal lihat ya, tim-tim yang keluar dari bootcamp sebenarnya agak sayang banget, mereka Iya. punya center dari circle. Tadi itu EVOS kalau nggak salah. Iya, ada dan di ada rumah-rumah yang 3 lantai, 2 lantai di daerah bootcamp yang dapat digunakan menjadi forting mereka ya, tapi tinggalin ya. Kembali untuk sekarang sementara waktu bootcampnya masih kosong, siapapun terbuka untuk bisa menguasai bootcamp lagi. Yang mau Dan isi. ya ada Pilar, ternyata ada Smith dari Alter Ego, sudah dibalikin ke lobby. 48 orang tersisa, masih cukup banyak. Dan lihat tuh Hans kabur, dia gak mau dekat-dekat dengan The Pilar. Betul banget, tinggal bertiga lagi tim Alter Ego, dan sepertinya mereka bakal kabur mengamankan posisi mereka. Dan ini nekat banget nih, kalau meledak Jirgennya ya duar, pulang lah. Itu setup apa itu ya? Sengaja atau gimana Forting baru. Itu anti rush, kalau dia di rush tembak Jirgen. Meledak aja pokoknya, bareng kita bareng. RRQ berbagi lokasi dengan EVOS. Cukup berjauhan sih, nggak bakal saling nge-rush karena ada juga tempat yang cukup terbuka di depan mereka. Kalau mereka berlari itu bakal jadi apa ya, tembakan free lah kalau mereka ya. Yes, dan ini dia EVOS yang tadinya berada dalam bootcamp. Mereka sudah keluar, mereka memilih untuk menguasai kompon kecil yang berada tepat di bagian depan. Jadi masih cukup aman dan nyaman, dan Aura kembali memainkan open field. Ini mainnya kita tunggu-tunggu dari Aura adalah bagaimana progres dari mereka ketika mencoba untuk melakukan rotasi. Ya betul banget, kita bakal lihat mereka masih fokus di daerah perbukitan luar Painan ya. Ini cukup enak untuk mereka perang juga dengan tim EVOS yang berada di bawah. Ada juga Arcury udah mereka, ada juga DG, last man standing masih bertahan juga sampai sekarang. Iya loh, ini 14-nya nih lumayan lama sebenarnya. Kayak kita di circle 1 hilang 1, circle 2 hilang 1. Nah ini nih agak nekat. Tapi kalau mereka lolos nih sampai ujung, itu nggak ada yang ngejagain mereka. Ada bootcamp juga yang free banget untuk tim ampasin. Mereka bakal dapat tempat yang sangat-sangat enak. Tapi mereka berada di pinggir banget sih bro. Ya apakah bakal susah nanti? Sementara dari Dranix gak akan bisa kemana-mana di bagian low ground. Ada bumi spot di bagian samping mereka. Ada Onyx jadi Dranix dengan hanya 2 pemain sama dengan pro-nya. Sementara victim Banyu ternyata spray yang bagus banget, Rancid terknock out. Betul banget, kita bakal dari tim victim langsung bakal ngokang bom, lempar nggak pakai dikuk terlalu lama kali, dan smoke juga bakal lempar ke arah seorang Rancid, dan bom hampir mengenai anggota IOG lainnya. Tinggal 2 yang masih aktif, Banyu pun sudah mulai masuk ke posisi ofensif. Ya, dan setup granat sekali lagi datang dari tim victim. Mereka akan mencoba untuk menguasai kuat. Satu buah smoke dan Lyzek dari Dranix langsung ditabrak saja oleh Onyx. Tinggal Mozart seorang diri yang akan mencoba untuk bertahan hidup di balik dari batu. Tapi itu setup granat ke arah Nick. Akankah connect? Enggak sama sekali ya. Belum ada, dan Onyx satu orang yang tadi berhasil di knockout, mereka langsung kabur. Mereka nggak mau memperpanjang masalah. Nggak mau terlalu lama lagi, mereka tahu bahwa kondisi mereka juga nggak terlalu bagus, udah pincang juga, dan mereka perlu mencari tempat lebih enak ke tengah-tengah zona. Karena kalau mereka dengan 3 anggota dan juga peralatan yang terbatas, bakal sangat sulit mereka masuk ke circle 5-6 ya. Yes, nah dari victim mereka berada di high ground untuk Kori. Enak banget, karena yang Kori itu harus naik lewat jalan terjal buat naik ke atas seperti ini. Betul, mereka di lockdown sama tim victim. Ada juga beberapa tim lain mulai ngintip ke arah mereka, dan inilah kelemahan kalau main Quarry. Sekali kita main di exit atau entry ke arah Quarry-nya, itu bakal tembakin rame-rame, tapi untungnya tim victim bakal ke take down juga. Ini kesempatan IOG untuk terobos ke circle. Ya, ada Alter Ego ternyata yang berdampingan juga, dan akhirnya bantingan dari circle-nya kurang begitu bagus untuk seluruh tim yang berada di bagian selatan dari map. Akan berjuang untuk berlari-lari masuk, dan itu akan ada kira-kira 6-7 tim yang bergesekan satu sama lain. Betul banget, kita bakal dari Dranix juga langsung nge-revive seorang Lyzek. Tinggal berdua kali ini Mozart dan juga Lyzek. Apakah tim-tim yang berada di luar circle akan perang untuk masuk dalam circle yang kita bakal lihat nih kali ini? Ih, lumayan loh. Pada nggak punya kendaraan. Iya, jalan kaki. Jalan kaki semua kan kalau di Sunhawk. Lihat nih, oke. Masih ada persen ternyata untuk Lyzek. Dia masih akan survive. Yang Kori dari victim yang tadinya berhasil untuk knock out, mungkin kali ini mereka akan harus berlari lagi. Yang punya kendaraan tadi cuma satu, itu pun motor ya, buat forking terakhir. Apakah bakal merepotkan juga? Sementara Banyu mengambil posisi, proning dulu sebentar di atas high ground. Sabar, lihat ke arah belakang untuk bisa mengcover rekan-rekan yang lain. Betul, kita bakal dari beberapa tim juga bakal harus maju pelan-pelan. Dari IOG masih nebein zona juga. Dari Avirlo mulai ngedip ke arah bawah, mungkin bisa dapetin 1-2 tapping yang cukup enak kalau dia punya angle yang
bagus, tapi sepertinya masih tertahan, belum kelihatan dan bakal ditahan aja kali ini. Ya, Skip tembaknya. RRQ dan juga Evo sudah saling bergesekan satu sama lain. Masih knockout tadi dari kill feed-nya. Dan IOG Omega di knockout oleh Kopin E dari Onyx Esports. Betul banget nih, IOG udah ketahan banget, Gak nggak bisa masuk naik mana-mana. Ini dia ya bakal kehilangan anggota mereka sih kalau gini terus ceritanya. Karena dia lagi nge-revive dan ini serang keempat, kalau nutup jadi kelima, itu sakit banget. Ya pastinya waktu yang dibutuhkan itu begitu tipis banget. Spray datang dari Jacket dan itu bagus banget, bisa men-knockout Argenta dari Slayer ya. The Pillars. Ya betul banget, kita lihat beberapa tim sudah mulai kehilangan anggota mereka tumbang satu karena zona yang udah mulai kebangkit keluar. Mereka terpaksa keluar dari persembunyian mereka semua rame-rame. Ya ini enak banget dari victim, mereka tinggal nembakin saja karena pemain-pemain dari The Pillars berada di low ground. Alter Ego berjumpa dengan IOG, F2R sudah terfinish. Ini bahaya banget, setup granat datang dari Jacket. Apakah akan connect ke bagian depan? Belum sampai. Dan di belakang Aura berjumpa dengan RRQ juga. Jaden, nice shot kah? Belum. Dan ditumbangin juga di arah depannya. Kita bakal lihat tim-tim sudah mulai bingung untuk masuk ke circle, gimana caranya. Karena mau nggak mau mereka harus terobos sekarang. Harus nabrak dan bener banget EVOS mereka sudah berada di dalam compound dan killing spree tadi. Tuh kita bakal lihat dari tim Aura dan juga tim EVOS bakal bergesekan juga mereka. Karena mereka mengambil angle yang sama untuk masuk dalam circle. Dari tim AE juga dengan satu anggota Boboho mulai tumbangkan dari belakang. Kita bakal lihat satu player DG masih tembus dalam circle dan masih hidup sementara waktu ini ya. Ya luar biasa ya, ini daya juang, daya hidup dari tim DG dengan satu pemain dan spray yang bagus banget datang dari RRQ drone tadi. Dan ditumbangkan juga kan yang Aura bakal dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-14. Luar biasa, Aura yang tadinya menyapu bersih Lovre, kali ini mereka harus puas. Hanya di posisi ke-14 dipatahkan oleh RRQ yang tadi sudah menunggu alur rotasi dari Aura. Betul banget, inilah keuntungan tim yang udah masuk dalam circle. Tinggal nunggu aja, tinggal main sabar aja ya. Kita bakal tanya dari pergerakan tim victim juga pelan-pelan circle kebanting ke tengah lagi dan run dengan dua anggota mereka cukup enak, tapi baik lagi tempat yang enak adalah tempat yang rame. Benar, dan itu ada compound tapi isinya dari tadi ya, Boom Esports gak keluar sama sekali bro. Dia selalu berada di dalam dan kali ini juga dari arah circle-nya masih berada di sana sih, atau mungkin mereka sudah geser tadi. Ya, kita bakal lihat ke dari Onyx dan juga victim sepertinya bakal perang sampai pincang-pincangan kalau mereka tahan terus ya. Beberapa tim sudah berlari juga dan dari RRQ seperti akan mengisi satu-satunya compound tersisa ya yang masih open sementara waktu ini. Benar, dan ini dia RRQ mereka cukup solid sekali di minggu kedua kita. Belum ada yang knock sama sekali. Betul. Atau mungkin tadi Kan dibalikin ada satu. Knock ada yang balik ke lobby gitu ya. Masih lengkap dengan pemain kuantum yang dibutuhkan juga. Victim bakal fight dengan tim Onyx kali kita bakal lihat mulai ngintip ke arah bawah. Banyu akan di spray tapi Nick yang bakal tumbang terlebih dahulu oleh seorang Fajar yang mengambil sisi bawah. Dua ke-take dan nama Fajar kali ini bakal langsung dimajuin juga. Tinggal last man standing, Kopin Lee dapatkah dia bertahan melawan gempuran tim victim. Dan ternyata dari Nick udah ke-take down, dari Aviro seperti bakal ke-take down juga, tapi IOG bakal ke-take down terlebih dahulu di posisi ke-13 kali ini. Yes, dan victim Fajar lihat mereka langsung naik saja bersamaan dengan Blue Zone. Akan langsung menabrak dari Onyx Esports, tinggal Chopin Lee seorang diri dan ini zonnya sudah mulai lumayan sakit. Oh, dapatkah dia nge-HBD dari belakang? Kita bakal lihat Kopin Lee maju pelan-pelan. Seperti udah ketahuan langkah dia oleh tim victim. Nggak bisa proning sini, wajib buat at least dia jongkok buat lari dan gagal masuk ke dalam circle. Onyx di posisi ke-12. Betul banget, kita bakal lihat juga dari tim Geek mulai ke take down anggota mereka. Bubu sudah tersungkur, Ampas juga mulai ke take down oleh Zona yang udah sakit banget. Dari tim Geek bakal langsung tembak juga sama tim Nara yang sudah mulai mengarah ke arah low ground. Dimana dari kali ini kita bakal dari tim Geek tinggal bertahan melawan gempuran sakitnya Blue Zone. Yes, bagaimana mereka bisa survive di bawah sana, dan ini Nara yang berada di atas high ground dan Geek Fam yang harus berjuang, berjibaku melawan Blue Zone yang begitu sakit, dan Playzone akhirnya bisa mendapatkan satu orang juga Nixel dari Bahampas. Datmos di headshot oleh Bahampas di bagian bawah, tinggal Floral untuk Geek Fam. Ya betul, dan kita bakal dari tim Nara juga nggak akan melepaskan seorang Floral bertahan lama, dilemparin bom terus, dilemparin bakso berkali-kali, dan Zona akan mulai mengikis, mulai panik, apakah bakal dapat healingnya, dan nggak dapat ternyata. Seorang Floral bakal tumbang di posisi ke-10 bersama dengan seluruh tim Geek Fam kali ini. Iya, dan Nara kali ini mereka punya kans untuk masuk ke dalam pastinya, dan Dranix ya, dua pemain dari mereka masih survive sejauh mata memandang. Dan Boom Esports, enak sekali ini Boom Esports. Ya betul banget, tapi RRQ ya, setelah mereka pindah, mereka dapat compound dan wah, penumpukan yang luar biasa di sisi bawah. Kita bakal lihat dari tim Alter Ego juga bakal tumbang. Nara juga mulai tumbang oleh tim Dranix dengan dua anggota mereka menjaga center dari circle kali ini. Ya, dan Mozart hanya dengan proning tadi, kita bisa lihat betapa
free shot untuk Moza tadi. Satu bos smoke ke arah batu. Ya, kita bakal lihat ini dari tim Nara. Bakal nge-revive, bakal maju pelan-pelan. Dan sepertinya tim Victim juga bakal tereliminasi di posisi ke-7 kali ini. Dan killing spree untuk tim Boom yang sudah mengumpulkan total 5 kill. Dan DG juga bakal tumbangkan. DG last man standing bertahan sampai nomor 6. Itu udah bonus luar biasa. Hey, RRQ Ryu ternyata dengan 10 poin sudah total kill mereka di... Zat, kita bakal lihat ini. Bakal nembak, bertahan. Stepnya udah kedenger, yakin udah kedenger kali ini. Apakah ada yang sadar? Ada satu pemain di balik sana dan dari RRQ berjumpa dengan Boom Esport. 2 orang Boom sudah tumbang. 1 bahkan balik ke lobby. Ya, kita bakal lihat dari tim Boom sudah mulai pincang. Ramones masih bertahan juga di ujung circle. Dan Nara juga lagi nyayur parah kali ini ya. Aduh. Dari Boom Ramones, apa yang kamu lakukan? Gak akan bisa kemana-mana. 4 tim terakhir kita flow. Nara. Kita bakal lihat Nara dengan kondisi 2 tumbang, dapat jadi bertahan, tapi Joyce bakal tumbangkan juga, dan Dranix dengan 2 anggota mereka bertahan segini lamanya. Wah, ini gak ada obat juga sih Dranix. 2 orang yang cukup sabar ternyata masih bisa memberikan pukulan untuk lawan-lawannya. Sementara yang sangat terlihat kuat sekali adalah RRQ. 4 pemain mereka masih survive dan 2 tim terakhir kita yang akan saling bertemu antara RRQ dan juga Dranix. Betul, kita bakal dari Peko. Masih mencari posisi dan ketahuan kali ini. Dan bakal dikejar kakak Nilaizer, bakal di spray down juga, ada ketembak sama seorang Voldemort. Masih bertahan, tinggal 3 lawan 1, dan sepertinya dari tim RRQ bakal pede banget sih kali ini mainnya. Yes. Lemparan bom dari Mozart, kalau dia kena, dapetin 2, ini bisa dibalikin keadaannya. Oh ya, let's see. Dari Dranix ya, mereka udah survive sejauh mata memandang dan sudah kelihatan juga Mozart yang hanya bisa berlindung di balik batu 4 melawan 1. Iya, kita bakal lihat dari Dranix udah beruntung banget sih. Udah bagus banget, ini posisi bagus banget buat Tahan sampai 2 gitu kan, dapetin kill juga. Kill mereka oke lah, mungkin dapetin 4-3 itu udah oke banget hitungannya. Oke, dan tadi hanya berusaha untuk membuka peta dulu dan RRQ. Kali ini sudah menemukan posisi yang pasti dari seorang Mozart. Tinggal menunggu dari balik batu juga. Mungkin akan lemparin bom juga, tapi kita nggak tahu ya perlengkapan dari tim RRQ selengkap apa. Karena udah masuk gini, biasanya bom tuh udah habis semua. Ya dari RRQ mereka bisa split sih, kalau mereka masih stack di satu tempat yang sama, sayang banget. Dan India Blue Zone tampaknya dari Dranix tidak akan membiarkan poin untuk RRQ. Betul, tapi ternyata bakal ketangkap dan kali ini bakal menjadi chicken pertama untuk tim RRQ Ryu. Woi, solid banget dari RRQ Ryu. Winner chicken dinner, dan pastinya dengan 4 pemain yang masih berdiri utuh itu loh Flo. Itu yang kayak selalu kurang dari RRQ, tapi sekarang mereka sudah berhasil untuk sedikit mendapatkan momentum, mendapatkan pola juga. Iya, dan kita bakal lihat kali ini dari leaderboard pasti akan ada perubahan juga sih, di mana beberapa tim yang bertanding mereka pastinya bakal mengalami perubahan dengan poin-poin yang mereka kumpulin juga. Yes, dan winner chicken dinner pertama yang berhasil diamankan oleh tim RRQ. Wow, dengan total 14 kill berarti. Ini banyak banget poin yang berhasil dikumpulkan oleh tim RRQ.